Nama itulah yang adalah satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Nama Yesus bukanlah nama yang pantas disembah. Tuhan tidak takluk kepada maut, atau Tuhan tidak akan bisa mati. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kuasa mengambil nyawanya kembali, bukan? Siapa saja yang mengakui bahwa dia adalah Tuhan, orang itu sudah melakukan hal yang musyrik. Memang tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihat Tuhan dalam kemuliaan. Melihat Tuhan secara langsung, bagaimana bisa? Bukankah tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan secara langsung? Ada pertanyaan yang datang kepada kami dalam bentuk pernyataan yang bunyinya seperti berikut. Allah dalam Alkitab disebutkan tidak bisa dihampiri oleh maut atau tidak pernah mati walau sedetik pun, tidak bisa dilihat atau tidak tahu rupanya, dan tidak bisa didengar suaranya. Sedangkan Yesus bisa mati, bisa dilihat atau tahu rupanya, dan bisa didengar suaranya. Jadi, Yesus tidak penuhi syarat sebagai Tuhan. Silakan baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 1 ayat 18, dan Yohanes 5 ayat 37. Demikianlah pernyataan yang datang kepada kami, yang bila mana disimpulkan bersamaan dengan banyak pertanyaan yang lain yang datang kepada kami, yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Benarkah Yesus hanyalah manusia biasa? Atau adakah kuasa ilahi di dalam diri Yesus yang membuatnya layak disembah? Izinkan kami menjawabnya menurut Kitab Suci. Di dalam Kitab Suci, tertulis jelas bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu cuma ada satu, dan tidak ada yang lain. Kalimat syahadat Israel yang tercatat dalam Kitab Taurat, yang kami juga pegang dan percayai, jelas berbunyi. Dalam Ulangan 6 ayat 4, ada tertulis, "Dengarlah hai orang Israel, Adonai itu Tuhan kita, Adonai itu Esa." Orang Israel mengucapkannya sebagai berikut, "Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad." Tahukah saudara-saudari, sesungguhnya kata Adonai di sini dalam bahasa aslinya adalah nama sesungguhnya dari Tuhan Pencipta yang diberikan kepada manusia sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci. Bangsa Israel sengaja menyebutkannya Adonai karena merasa nama tersebut bahkan terlalu kudus untuk diucapkan karena takut melanggar hukum ketiga yang adalah jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Dan juga dalam kitab Yesaya 42 ayat 8 ada tertulis, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung." Kembali, kata Tuhan dalam bahasa Indonesia di sini, bahasa aslinya sebenarnya adalah nama asli dari Tuhan yang diberikan kepada manusia seperti apa yang tertulis dalam Kitab Suci. Artinya, nama itulah yang adalah satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Lalu pertanyaannya, apakah itu berarti nama Yesus bukanlah nama yang pantas disembah? Apakah Yesus hanyalah manusia biasa seperti yang diklaim banyak orang di luar sana? 1 Timotius 6 ayat 16. Ada tertulis,
Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ayat ini jelas mengatakan, dan bahkan semua orang pastinya tahu, bahwa Tuhan tidak takluk kepada maut, atau Tuhan tidak akan bisa mati. Lalu bagaimana dengan Yesus? Dia sudah mati sebelumnya. Namun, Dia telah hidup kembali. Perhatikan perkataan Yesus berikut ini dalam Injil Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Ada tertulis, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Perhatikan, Yesus bersabda bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil nyawanya daripadanya. Artinya, terlepas dari penderitaan yang dialaminya, sesungguhnya Yesus tidak bisa mati, kecuali Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Itulah sebabnya dalam Injil Lukas 23 ayat 46, Yesus menyerahkan nyawanya. Ada tertulis, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Tetapi ingat baik-baik, Yesus yang sama juga berkata bahwa Dia bukan saja berkuasa memberikan nyawanya, tetapi bahkan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah sebabnya Dia dapat hidup kembali atau bangkit dari kematiannya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kuasa mengambil nyawanya kembali, bukan? Tetapi Yesus memiliki kuasa itu. Inilah bukti otoritasnya, yaitu Dia berkuasa atas maut. Injil Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Ada tertulis, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, Yesus berkata demikian, bahwa mereka yang mempercayainya akan hidup karena Dialah sumber kebangkitan dan hidup itu. Mengapa bisa begitu? Bukankah cuma Tuhan Bapa di surga satu-satunya sumber kehidupan yang bisa membangkitkan mereka yang mati dalam namanya? Lalu mengapa Yesus mengatakan demikian? Bahwasanya Dia adalah kebangkitan dan hidup sama seperti Bapa kita di surga? Alasannya adalah karena Injil Yohanes 10 ayat 30. Ada tertulis, Aku dan Bapa adalah satu. Inilah ucapan langsung dari bibir Yesus sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak heran pada saat Yesus mengucapkannya, lihat apa yang terjadi segera sesudah Yesus mengucapkannya. Injil Yohanes 10 ayat 31. Ada tertulis, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Orang-orang Yahudi tahu
dan bahkan kita semuanya pun sudah sepatutnya tahu bahwa siapa saja yang mengakui bahwa Dia adalah Tuhan atau Dia sama dengan Tuhan, maka orang itu sudah melakukan hal yang musyrik, yang pantang dilakukan oleh orang beriman, bukan? Tetapi pertanyaannya, bagaimana bila apa yang Yesus katakan adalah benar? Betul, manusia tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Tetapi, apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Tentu sangatlah bisa. Bukankah Dia maha segalanya? Dengan kemahakuasaannya, Dia bisa menjadi apa saja yang dikehendakinya. Perhatikan ayat yang diberikan kepada kami sebelumnya. Injil Yohanes 1 ayat 18. Sesuai dengan terjemahan bahasa aslinya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tetapi Tuhan yang tunggal, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang telah menyatakannya. Ini hanyalah gambaran, bukanlah menyatakan hubungan biologis di surga, seakan-akan ada anak yang berada di pangkuan Bapa, yang seakan-akan menunjukkan Tuhan bisa mempunyai anak karena hubungan biologis. Itu bukanlah sebenarnya yang terjadi. Ini adalah ungkapan semata untuk menerangkan kepada kita semua bahwa memang tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihat Tuhan dalam kemuliaannya atau dalam sosok yang kita panggil Bapa. Bahkan seorang nabi pun tidak bisa melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Karena Tuhan, Sang Pencipta itu terlalu mulia dan suci. Dan kita semua yang adalah manusia berdosa tidak akan mampu menghadapi kemuliaannya. Itulah sebabnya Tuhan menjadikan dirinya menjadi sosok manusia, supaya Dia bisa menyatakan dirinya kepada manusia yang berdosa tanpa membuat manusia yang melihat dan mendengarnya secara langsung binasa. Dan sosok itulah yang adalah penjelmaan Tuhan menjadi manusia yang kita bisa lihat dalam diri Yesus Kristus atau yang disebut Anak Tuhan. Perhatikan dengan seksama perikop berikut ini dalam Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai 10. Ada tertulis, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Jelas bukan? Yesus berkata, kalau kita mengenal Dia, maka kita juga mengenal Bapa. Bahkan Yesus yang sama berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka mengenal Bapa dan bahkan sudah melihatnya. Apa? Melihat Tuhan secara langsung? Bagaimana bisa? Bukankah tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan secara langsung? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, kata Yesus. Mengapa? Karena Yesus dan Bapa adalah satu.
Perhatikan baik-baik perikop Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dan 10-14. Sesuai dengan terjemahan bahasa aslinya, ada tertulis, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah dijadikan ini menjadi ada. Ia telah ada di dalam dunia, dan walaupun dunia dijadikan olehnya, dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Semoga kita bisa benar-benar mengerti ayat firman Tuhan tersebut, bahwa Yesus adalah firman Tuhan, atau Tuhan sendiri yang mengambil rupa seorang manusia supaya bisa menyatakan Bapa dan kasih-Nya kepada manusia yang sedang binasa. Yesus bukanlah manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang menyaruh rupa menjadi manusia. Mengapa Dia harus mengambil rupa seorang manusia? Karena keadaan manusia terpuruk dalam dosa, dan tidaklah mungkin bagi manusia untuk bisa melihat Tuhan. Bila mana kita dihadapkan kepada Tuhan dalam kemuliaannya, maka kita manusia fana yang penuh dengan dosa ini akan dalam sekejap binasa oleh karena kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan harus menjadi manusia dalam sosok Yesus Kristus, supaya Dia bisa menyatakan anugerah atau rahmat ilahi kepada manusia yang berdosa, dan bahkan menunjukkan kepada manusia contoh langsung bagaimana caranya untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ingat, Yesus bukanlah manusia yang mau menjadi Tuhan atau dibuat jadi Tuhan oleh orang-orang Kristen atau Nasrani. Sebaliknya, Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang terbungkus dalam tubuh manusia. Semoga dengan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan dari kitab suci, dan bahkan dari kesaksian Yesus langsung seperti yang tercatat dalam kitab suci, itu semuanya bisa menghapus keraguan Anda yang belum menerima keilahian daripada Yesus. Percayalah, Yesus adalah firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan sendiri yang mengambil rupa menjadi manusia. Silakan bagikan video ini supaya lebih banyak yang mengetahui kebenaran penting ini. Tuhan memberkati.